Oke, selamat malam. Loh, kok Anda di belakang sih Pak Presiden? Gak penting kan memang Wapres lebih di depan sekarang. Wapres kan ban oh sekarang ya? Sekarang. Biasanya ban serep. Anda jangan berpikir pakai kacamata kemarin. Pakai yang Sekarang dan masa depan. masa depan. Tapi Anda nih Mbok ya, ini dong, hargai dong real count KPU ini dong. Masa Apa udah emangnya? pakai baju copres-capres gini. Ini pramuka. Terlalu berpihak. Oh pramuka. Pramuka ini. ya. Tepuk pramuka. Ah ini masih. Saya interupsi sedikit, Pak Presiden, Pak Wakil Presiden, ini Ya, saya mau laporan buat lagi. informasi dia Kepala Sekretariat Presiden Kaset Pres. Iya. Sebentar lagi jadi PJ Gubernur DKI. Sama kayak yang di negara tetangga ya. Iya, sama. Saya Kita boleh dulu. lanjut, ini Iya. tadi di depan rame sekali, kemudian yang memberikan ucapan selamat, ada karangan bunga itu dari ujung ke ujung, Buat dari siapa? jalan. Buat Mas Mayor lah, buat siapa lagi? Mayor Teddy udah kasih ada apa ikut pilkada Mayor Teddy. Nih nggak update nih, bukan Mayor Teddy dong, Mayor yang satu lagi yang akhirnya setelah penantian panjang masuk juga ke istana. Ini kan politik Yang rangkul. penting makan siang gratis. bukan. Beda. Iya, tapi karena Pak Presiden kita kan memang senengnya harus merangkul. Betul. Yang 01, 02, 03 semua dirangkul, nggak ada oposisi. Kata Pak Presiden. Tapi emang Pak Presiden sama Pak Wakil Presiden udah sempet nelpon izin dulu sama Ibu. Kemarin sih saya lihat ada yang nelpon Ibu. Nah, emang saya juga lihat Pak Presiden ada nelfon ibu. Ibu mana? Ibu, Mana? harusnya bukan itu jokesnya. Ada. Ada, Nggak ada. ada. Ntar dulu, jangan Ada. dilanjutin. Ada. Acara kita Begini beda, bukan lagi acara belum yang ada, itu. bukan. Bukan acara yang begini. Bukan. Kok Anda mirip dia sih? Dinda, Wiki Dinda. Ini agak nonton nih habis dicukur ya. Apa? Bawaannya mau tepuk pramuka aja. Kita Bos. kenalkan dulu lah Iya, menteri-menteri. oke. Kita Ini menteri-menteri kita dalam sengaja rangka. hari ini kita kumpulkan Pak Presiden Iya. ya. Menteri-menteri yang ada di lingkungan istana Rapat Kepresidenan. internal aja, Rapat internal. Karena yang lain kalau menteri-menteri Dari luar kan. dari eksternal nih lagi sibuk baku atur sekarang. Iya. Kira-kira Jangan sampai hilang kan, hilang dari pandangan mata, hilang itu kesempatan kan. satu-satunya yang bisa kita jaga adalah menteri-menteri yang ada di Internal. lingkup istana Iya, kepresidenan. ini agak jauh nih jaraknya dari gerbang ini kan kawan-kawan. Yang pertama kita perkenalkan dulu ada Mensesnek kita nih ya, yang mengurus GBK. GBK kemarin ruslahnya dengan hotel terkenal itu udah beres belum Pak Mensesnek? Hampir beres. Hampir beres ya. Tinggal sedikit lagi. Oh, sedikit lagi gini ya. Mantap waktunya cocok kita nih ya. Snack ini udah langsung tahu peran dia. Mensesnek kita, Mensesnek bayangan Jayadi Hanan. Nah, gitu dong keren. Ada kerjanya. Ada belakangnya dong, PhD. PAD. PhD, Oh iya, Doktor Jayadi Hanan. PhD. Tapi buat apa PhD atau doktor ini nggak bisa buka praktek kan? Oke. Lanjut. Yang kedua. Ya ini ngurusin kabinet, harusnya dia yang ngurusin. Iya. Cuma karena agak tertekan ini sama Makom Mensesneknya kan, sebelah dia kan. Jadi harusnya dia juga jadi jembatan buat ibu. Bu. Tuh. Ini tugas Anda banyak nih harusnya. Iya. Siapa dia? Gemoy. Gemoy. Ya ada sekretaris kabinet kita Pak Seska, ada Ikram sama Mas Loman. Siap. Terima kasih Pak Presiden. Yang ada di sebelah senior Anda nih gimana? Iya. Aduh, Seskap ini nih. saya jadi lipsusnya beliau ini masuk lagi apa enggak ini kan? Oh gitu ya. Seskap ya kan? Iya, betul. Tadi Anda lagi ngurusin orang juga kayaknya. Iya. Oke, dan selanjutnya ada kepala staf kepresidenan kita, tapi kita jamin ya kepala KSP kita ini Pak Mensesnek ini tidak akan akuisisi partai orang. Karena udah satu di menteri sama-sama di rapat kabinet nih. Lagian ngapain suruh akuisisi lagi? Oh gagal. Wah, iya sih, betul, betul. faktanya memang betul ya. Iya. Mungkin skill kurang canggih. Kurang, ya. Makanya dia kalah sapi limosin ini. Kepala staf kepresidenan kita Rio Prayogo. Halo. Pokoknya acara ini gitu Pak Mensesnek. Kita aja bikin sur diri sendiri aja. Orang nggak tahu itu apa sapi limosin, apa nggak ngerti itu mereka no clue. nggak Oke apa-apa. ya, seperti biasa ya. Ya. Ya, orang yang sangat kita hormati dan juga menjabat sebagai Rais Am Total Politik ya. Iya iya. Bukan Ya. Rais Surya, bukan. Ya, yang lain-lain kan mustasyar kan. Menteri Agama kita Adi Pre.
Harus ngutip ayat dulu dong. Coba kasih ayat dulu. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Udah itu aja Menteri Agama Pak. Biar selamat diperpanjang jabatannya. Oh. Jangan pernah melawan kekuasaan pokoknya. Ya, coba ulang lagi coba. Ya, kita pertanyaan pertama. Ya, kita tanya ke Mensesnek dulu lah ya. Ini gimana dunia persilatan ini Mensesnek? Tentu saja Pak Presiden ini dianggap menjadi salah satu faktor yang sangat dominan. Bahkan kayaknya Pak Prabowo ini malah nggak di. Pak Prabowo kok nunggu gua Colin Powell. Ya gimana Pak Mensesnek ini Pak Jokowi faktor, kita bicara mengenai ini harinya Pak Jokowi lah, karena Pak Jokowi dianggap ikut bermain dan pemain utama meskipun nggak ada di kertas suara gitu. Ya kalau istilah lain kalau ketua tim ses tuh Pak Rosan, ketua umum Pak Jokowi kata. Itu menurut Masinton Pasaribu. Iya. Ya dari data-datanya kelihatan gitu. Secara sederhana kita lihat peta sementara paling tidak ya sudah berapa persen masuk di Sirekap KPU tuh 75% lebih ya. Terlihat bahwa di mana Prabowo menang di 2019, di mana Jokowi menang di 2019, Prabowo menang kan gitu. Kecuali di Aceh, Sumatera Barat, dan mungkin 1 atau 2 daerah lain di daerah Papua seingat saya. Tapi secara umum kan begitu. Jadi minimal ada gabungan antara basis Prabowo di 2019 dengan basis Jokowi di 2019 lalu mewujud dalam bentuk kemenangan Prabowo karena ada gabungan kekuatan itu, ketokohan Prabowo dan ketokohan Jokowi. Jadi ternyata suara itu bisa digabung ya berarti ya. Iya, dan bisa dipindahkan ya. Bisa dipindahkan. Bisa ditransfer gitu ya. Ini apa ini? Kalau caranya benar, Nah itu. kalau caranya tepat gitu. Pernah terjadi nggak di kasus yang lebih kecil atau kasus dari pilpres yang lain, ada nggak kasus suara transferan kayak begini? Dan berapa lama proses transfer ya ini terjadi gitu? Pengaduk-adukan suara, pengoplosan suara ini jadi mungkin tuh karena apa sih? Sebetulnya itu secara teori itu kan di berbagai tempat dalam perilaku milih itu namanya endorsement. Ya, di mana-mana. Tokoh-tokoh tertentu bisa mengendorse tokoh yang lain gitu. Jadi kira-kira apa yang bekerja sekarang itu endorsement Jokowi untuk mendukung Prabowo itu bekerja lebih kuat gitu dibanding tentu saja karena ada banyak faktor ya. Pertama karena dia presiden kan. Lalu sebagai presiden dia masih punya pengikut yang loyal sejak 2014, 2019 dan kepengikutan yang loyal itu ya tampaknya sengaja dipelihara oleh presiden kan. Misalnya melalui relawan, misalnya yang lain melalui cara kerja presiden yang mirip. Jadi Presiden Jokowi itu kan presiden periode kedua, tapi kerjanya mirip presiden periode pertama. Misalnya belusuan terus, ya kan, terus menerus membagi-bagi sembako, ya kan, berkunjung kemana-mana segala macam. Justru di periode kedua tingkat kinerjanya naik. Nah tingkat kinerjanya naik itu memberi power kepada endorsementnya, gitu. Sebetulnya kalau terjadi 3 periode kan itu modal dia juga, ya, atau perpanjangan masa jabatan presiden gitu. Jadi salah satunya adalah tingkat kinerja presiden yang terus-menerus dipelihara oleh presiden, sehingga approval ratingnya tinggi dan itu memberikan kekuatan kalau dia memberikan endorsement kepada calon. Dulu kata Mensesnek kita ada Dinda nunggu di situ sebentar. Iya, tapi iya benar ya. Kita lempar dulu Dinda. Kaset pres kita ya. Kasih Coba Dinda. gimana, Bu Kaset pres apa Dinda? Coba kasih dulu Dinda. Jadi di tengah-tengah rapat ini saya mau ada laporan dulu lagi seperti biasa ya. Ini masih ngomongin soal Presiden Joko Widodo. Nah ini pastinya kalau bicara soal keberhasilan pasangan Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka untuk dikatakan menang 1 putaran dengan margin yang cukup besar dihitung cepat Pilpres 2024 ini memang tidak lepas ya dari anjloknya suara dari pasangan Ganjar Pranowo dan juga Mahfud MD, terutama untuk basis suara PDI Perjuangan atau yang biasa disebut dengan kandang banteng. Kemenangan ini pun kemudian dikaitkan dengan kekuatan dari sang kingmaker yang juga merupakan ayah dari Mas Gibran, siapa lagi kalau bukan Presiden Joko Widodo. Tentu hal ini sudah sangat diperhitungkan oleh kubu dari PDI Perjuangan seperti yang sempat nih ya disampaikan oleh Deputi Politik 5.0 TPN Ganjar Mahfud Andi Wijayanto kepada jurnalis topnya CNN Indonesia, siapa lagi kalau bukan Rifana Pratiwi. Kita dapat info ya bahwa Pak Jokowi sempat memanggil Anda
dan beberapa orang terdekatnya, dan menyampaikan bahwa nggak ada yang bisa mengalahkan Prabowo Gibran. Anda semua nggak bisa mengalahkan Prabowo Gibran. Itu yang disampaikan ya Mas Andi. Iya, saat itu. Itu 2 hari sebelum pengumuman Gibran sebagai cawapres ya. Ya. Jadi kira-kira Prabowo pasti menang, lalu PSI akan masuk parlemen, lalu yang nomor 3 suara PDI Perjuangan akan turun. Itu yang dinyatakan oleh Pak Jokowi. Jadi di situ kemudian Pak Jokowi mengatakan, kalian hebat kalau nanti bisa mengalahkan saya. Saya nomor 1-nya, Prabowo menang, saya nggak terlalu masalah. Masa nggak PSI, masalah? serius saya nggak terlalu masalah. PSI Masuk parlemen, Anda masuk juga nggak parlemen masalah? saya juga nggak terlalu masalah. Tapi ketika Pak Jokowi mengatakan suara PDI Perjuangan turun, di situ saya masalah. Karena saya mengatakan, loh Bapak masih kader dalam hati ya, Bapak masih kader. Kenapa kemudian membuat rencana untuk menurunkan suara partai sendiri? Di situ kemudian ya saya. Dan tentu saja munculnya Jokowi Effect yang merusak suara dari Ganjar Mahfud di kandang banteng ini tak dipungkiri oleh tim kampanye daerah Prabowo Gibran di Jawa Tengah. Ketua TKD Prabowo Gibran Jawa Tengah, Kukrit Suryo Wicaksono, ini juga menyebut bahwa ambiarnya suara dari Ganjar Mahfud justru dipicu dari pola politik yang menyerang yang selama ini dilakukan tim Ganjar Mahfud ke sosok personal dari Joko Widodo. Dari pernyataan budayawan Butet Kertarejasa, kemudian ada juga pernyataan Guntur Soekarno Putra, dan tentunya ada Ahok nih yang muncul keras menyerukan hal-hal tersebut 1 pekan sebelum pencoblosan. Ditambah lagi ada film Dirty Vote yang sehari sebelum pencoblosan juga tayang. Kalau saya rasa itu faktor yang di akhir-akhir menjelang coblosan ini banyak sekali isu-isu di lapangan yang memojokkan Pak Jokowi ya. Dan ini justru memberikan satu keuntungan bagi pasangan 02, di mana pasangan 02 adalah yang selalu diidentikan dengan Pak Jokowi. Masyarakat Jawa Tengah ini bisa dibilang kurang sreg dan tidak rela kalau ada pihak-pihak tertentu yang memojokkan bahkan menjelek-jelekan Pak Jokowi, dan akhirnya mereka semua solid untuk mendukung 02 sebagai penerus perjuangan Pak Jokowi. Dan tentu saja komentar dari tim Prabowo Gibran ini diperkuat oleh analisa dari pengamat politik Universitas Diponegoro, Budi Setiono, karena menyatakan bahwa selain faktor Jokowi Effect, tak maksimalnya suara dari Ganjar Mahfud di Jawa Tengah ini juga dipengaruhi oleh mesin politik dari partai yang tidak bekerja secara maksimal. 03 Pak Ganjar dalam hal ini, saya agak sedikit memiliki pandangan atau kesan di mana infrastruktur partai itu tidak bergerak secara maksimal di dalam memobilisir para pemilih untuk memilih beliau. Ya, dalam hal ini mereka lebih cenderung untuk menyelamatkan kursi parlemen masing-masing dibandingkan dengan harus berjibaku membantu elektabilitas dari pasangan Ganjar dan Mahfud dalam hal ini. Lalu kemudian yang ketiga variabel yang juga berpengaruh saya kira adalah keterlibatan dalam tanda kutip ya, seperti yang sudah sering kita saksikan adanya manuver dari Pak Jokowi di dalam beberapa konteks yang tentu secara langsung maupun tidak langsung itu mempengaruhi preferensi pemilih di dalam menentukan pilihan pasangan presiden. Kita akan bahas bersama usai jeda biar pembahasannya bisa lebih panjang lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami. Mainkan Dinda Obiji. Jadi bagi Pak Jokowi sepertinya menang itu saja nggak cukup. Menang kalau bisa ini harus disertai dengan PDIP kurang dan kandangnya pun juga diseruduk. Bahkan suaranya digembosi. Masih di rapat Kabinet Bayangan, saya serahkan langsung kepada Pak Presiden dan Saya Pak baru tahu Wakil. dari pertanyaan tajamnya rekan kita Rifana Pratiwi itu ternyata muncul bahwa ambisinya Pak Jokowi itu 3 tadi ya. Ya. Meskipun Lu ada ternyata, 3, udah 3, ambisinya ada 3. Lu udah tahu. Gue udah tahu dari 3 bulan lalu. Ya, ada 3 ini kan. Yang pertama,
Yang pertama Prabowo Gibran menang. Yang kedua PSI masuk parlemen. masuk parlemen. Yang ketiga suara PDI turun. Nah ini Terus buyar suara dan itu yang membuat katanya Andi Wijayanto ini pull out ya, meskipun dia tidak ungkapkan depan presiden. Mas, aku udah tahu dari 4 bulan yang lalu. Katanya kan. Itu lebih ke mirip Adi Prey. Ya, coba kita ke kepala staf presiden dulu, gimana nih melihat dinamika terkini, termasuk kita bicara Jokowi effect ini dalam kemenangan Prabowo Gibran, termasuk ya tidak hanya yang menang Prabowo Gibran, tapi 2 hal yang lain, PSI lolos apa enggak dan PDI Perjuangan berhasil di downgrade apa enggak? Nah ditambah lagi yang 3 tadi itu lu tahu dari berapa bulan yang lalu tuh? 4 bulan yang lalu. Karena dari 7 bulan. Soal limosin soalnya. Ya. Lanjut, silakan. Ya, dari yang terakhir dulu aja kali ya. PSI masuk apa enggak? Ya, kalau di data exit poll sama quick count itu agak berbeda memang. Kalau di exit poll itu 1,2, di quick count itu di angka 2,7. Dengan rentang margin of error maksimal 1% sih harusnya nggak lolos parliamentary threshold gitu ya. Tapi ya nggak tahu apakah ada upaya ke sana, ya kita bisa lihat nanti perjalanannya seperti apa di perhitungan KPU begitu. Nah, kemudian yang kedua soal turunnya suara PDIP itu terjadi kan di tahun 2019 memang PDIP di angka 19%, sekarang kalau di data kami sih 16,8% ya, ada turun di luar margin of error, tentu pasti turun begitu ya, kursinya pun akan turun gitu ya. Terbukti berarti ambisi yang Jokowi tadi sampaikan. Kemudian yang terakhir 02 Prabowo Gibran menang ya juga terbukti menang, bahkan melampaui prediksi saya yang bisa 2 putaran tapi ternyata bisa di 1 putaran. Yang mengagetkan justru bukan 1 putaran atau 2 putaran, tapi kenaikan elektabilitas pasangan 02 yang bahkan melampaui prediksi siapapun saya kira ya, di atas 56%, di 58 sampai 59% gitu ya. Nah, banyak orang mengatakan bahwa itu adalah silent majority begitu ya. Saya nggak suka dengan istilah itu dan saya tidak melihat itu di data-data yang kami miliki ya. Ya, yang ada itu adalah bahasa kita berdua, yang ada itu silent majority gitu ya. Major itu bahasa Madura ya. Artinya itu bayar gitu ya. Dan major ya bayar gitu ya. Memang ada yang silent tapi bayar, dan itu di bawah memang kerasa sekali, memang si finishing touch-nya menurut saya sih bagus, meskipun buat kita lihat itu akan menjadi pemandangan demokrasi yang harusnya dihindari. Itu yang membuat cepat naiknya. Nggak bahagia banget komentarnya. Soalnya kehilangan satu-satu. Pertanyaan kita ke Menteri Agama nggak boleh sama KSP. Pertanyaannya simpel aja. Kira-kira Pak Jokowi baca ayat apa nih bisa hasilnya seperti moncer begini? Apa jangan-jangan Pak Jokowi yang lebih banyak baca ayat atau Pak Prabowo-nya lebih banyak tirakatnya lebih ayat Fauzan Azimah mungkin kemenangan yang besar. Coba kasih ayat dulu Raisa. Ini bisa berangkat Menteri Agama ya. Baru mau ngomong ini. Ini pasti ayat-ayat kemenangan, ini ayat peperangan. Ayat peperangan Mbak yang dibaca pasti. Kenapa? Ini kan perang saudara dengan PDIP, itu nggak bisa dibantah. Jadi bagi Pak Jokowi sepertinya menang itu saja nggak cukup. Menang kalau bisa ini harus disertai dengan PDIP kurang dan kandangnya pun juga diseruduk. Bahkan suaranya digembosi. Jadi target ini yang sepertinya memang sejak awal yang disampaikan oleh Pak Andi Wijayanto itu, yang wawancara dengan host terbaik dunia dan akhirat, Mbak Rifana, dan di Bayangan juga itu terkonfirmasi. Karena ya betul kan, tak ada peperangan yang jauh lebih dahsyat dari perang saudara itu. Saya membaca di 2024 ini adalah efek dari perang saudara itu. Jokowi ingin menunjukkan bahwa dia bisa melampaui dari PDIP, dan bagi Jokowi nggak cukup hanya menang dari PDIP jagoannya, PDIP-nya dikurangi dan kandangnya pun dikalahkan. Kan ini yang kemudian membuat kenapa seakan-akan Pak Jokowi begitu digaya sebagai presiden di akhir masa jabatan politiknya melengkapi
soal tingkat approval ratingnya yang sampai sidratul muntaha itu, Pak. Jadi Pak Jokowi ini ingin menunjukkan kepada publik, kepada seluruh rakyat Indonesia adalah sebagai presiden yang sangat sophisticated, bukan presiden yang penuh akrobatik. Itu kan yang sebenarnya ingin ditunjukkan. Bahasamu loh Pak Presiden, bayangan. Saya punya pandangan sedikit berbeda ya soal PDIP. Soal Sidratul Muntaha? Bukan. Soal Sidratul Muntaha itu urusan Menteri Agama. Soal PDIP itu, kalau kita lihat 2004 dan 2009, basis PDIP itu kan tidak 19. Basis suara PDIP itu sekitar 14%-an. Baru di 2014 dia naik menjadi sekitar 19%-an. Itu efek Jokowi antara lain, karena dia mencalonkan Jokowi. Jadi dari itu satu. Yang kedua, di Jawa Tengah PDIP tetap menang sebagai partai. Gitu, sebagai partai. Dia tetap menang. Jadi kandang banteng tetap meskipun Ganjar nggak menang di Jawa Tengah. Ya itu kan soalnya berbeda. Karena Jokowi menang di Jawa Tengah bukan hanya karena PDIP kan. Tidak mungkin. Karena kekuatan PDIP sebagai partai di Jawa Tengah itu di 2019 sekitar 30%, 29 atau 27. Sekarang mungkin 27%. Artinya PDIP sebetulnya bisa cukup bangga di situ. Satu, dia tetap mempertahankan posisinya di daerah-daerah tanpa Jokowi loh. Dan hanya memiliki kekuatan PDIP bersama P3 kan? Ya. Kalau dari segi pilpresnya, iya kan? Jadi satu. Sakti kalau iya betul. Ya. Kalau dikaitkan dengan basis suara PDIP yang pokok sekitar 14% itu, 2024 naik. 2024 bisa dapat sampai 17 kan? 16 atau 17. Satu. Yang kedua. Yang ketiga, PDIP tetap kemungkinan menang di DPR kan? Ya. Menang sebagai memiliki kekuatan untuk menjadi ketua DPR. Ya. Bayangkan kalau misalnya PDIP bersedia untuk jadi oposisi, lalu dia pegang ketua DPR, ya kan? Terjadilah apa yang disebut dalam sistem presidensial namanya divided government, ya kan? Jadi posisi PDIP dengan Jokowi efek itu, kalau menurut saya tidak bisa dilihat sebagai dalam konteks yang sebagai kekalahan, bisa juga dilihat sebagai kemenangan, ya kan? Nah, bayangkan tanpa Jokowi yang masih kader PDIP, Jokowinya naruh Gibran di 02, tapi PDIP tetap bisa mempertahankan kekuatannya. Apa kunci menurut Pak Mensesnek kekuatan dari PDI Perjuangan sendiri untuk tetap kokoh di kandangnya ini? Nah, makanya PDI Perjuangan struggle ya. Dan mematahkan tesis Menteri Agama kita nih yang Pak. Enggak, karena yang kita bicarakan tadi soal yang kita bicarakan pilpres bukan pileg. Kalau pileg nggak ada bantahan apapun. Saya maksud adalah soal pilpres. Kan dulu Jokowi kuat secara signifikan pilpres di Jawa Tengah, kemudian di Bali, bahkan di Jawa Timur. Kan orang mensimplifikasi, kenapa misalnya basis-basis Jokowi yang dulu menang, di pilpres ini sekarang kalah telak ini. Tapi kan problemnya tadi yang Pak Mensesnek bilang itu karena ada 3 tadi. Iya kan 3. Saya bicarakan yang ketiga. 3 dimensi itu. Yang ketiga itu yang membuat Andi Wijayanto tidak bahagia kan? Kalau yang pertama, yang kedua, bisa terima dia. Bisa terima. Yang ketiga itu yang nggak bisa terima. Nah, karena dia nggak bisa terima, maka ada yang saya sebut sebagai consolidation effect, efek konsolidasi. Itu gabungan antara kekuatan PDIP sebagai sebuah partai ideologis, lalu kekuatan militansi calon-calonnya di lapangan, caleg-calegnya, lalu kemudian itu perasaan dikhianati, ya kan? Ya mungkin secara emosi ini saya perlu balas dendam nih kira-kira gitu. Dan balas dendamnya dengan meningkatkan militansi segala, menunjukkan bahwa dia tetap kuat. Nah itu bisa menjelaskan mengapa walaupun PDIP calonnya kalah telak tentu saja, dan juga di daerah-daerah yang PDIP kuat, tapi PDIP-nya sendiri sebagai sebuah partai itu tetap perform sangat baik menurut saya, luar biasa baik PDIP itu. Mantap juga ketua Bapilunya siapa tuh? Bambang Pacul. Hebat juga Bambang Pacul. Kalau saya justru jauh lebih ekstrim. Kalau memang Jokowi ingin menghabisi PDIP, mestinya partai ini nggak lolos ambang batas parlemen. Kalian aja selesai. Kalau cuma turun 3%, 4%, 5% kelas menengah ke bawah,
bagi saya nggak ada ngefeknya. Kalau mau nggak lolos ke parlemen bersama dengan PSI. Menurut Anda Pak, Lebih sensasional ya. Lebih sanksisional. kan sebenarnya betul itu sama Mensesnek betul juga. Kalau pilpresnya misalnya calonnya PDIP ini bisa dihabisi, basis-basis politiknya, kenapa pilegnya tidak? Ini kan menjadi pertanyaan besar. Artinya apa? Kalau ada kekuatan besar yang bisa menghabisi basis-basis kekuatan PDIP yang selama ini kuat misalnya mendukung Pak Jokowi, kenapa pilegnya tidak? Turunnya paling 10 kursi ini hilang gitu. kenapa yang dihabisi hanya pilpres ya, pilegnya tetap Pilegnya diberi tidak. Jangan-jangan memang nggak kuat. Betul kata Bang Jai. Ini soal konsolidasi, ini soal militansi, ada perasaan tersakiti dan dikhianati. Oleh karena itu saya selalu mengatakan kalau PDIP mau dihabisi, jangan lolos ke parlemen sekalian, Pak. Ada faktor mersinya Jokowi nggak? itu Ada Itu diberikan Mensesnek coba tanya peluang Mensesnek gitu lebih tahu. apa? Gimana Pak Mensesnek? Ada nggak faktor Pak ini? Menurut saya tidak. Itu persoalan lanskap politik kita. Itu soal apa namanya basis-basis pertarungan politik. Itu jadi kasus PDIP ini secara akademik bisa juga menunjukkan bahwa ideologi masih berpengaruh. Oke. Ya, ideologi masih berpengaruh. Ada buku baru dari Diego Fossati yang menunjukkan bahwa ideologi itu masih berpengaruh terutama dalam pengertian kontestasi antara Islam politik dengan nasionalis atau partai-partai sekuler. Ya. Nah, jadi kekuatan ideologi PDIP itu yang tidak bisa diapa-apain. Kan kekuatan ideologi walaupun ada kekuatan Jokowi kan kekuatan personal. Ya, populisme, kekuatan personal. Jadi dia punya efek, tapi efeknya itu terbatas. Ketika dia berhadapan dengan tembok ideologi, tidak bisa dilawan. Atau mungkin gini nggak Pak Mensesnek? Itu menarik penjelasan. Menarik. Selain faktor ideologi tadi yang menjadi benteng giant sea wall ya, dari intrusi abrasi air laut ini. Giant firewall. Giant firewall. Ya apalah namanya, terserah Bapak pakai. Metafor Bapak ini dari hal sederhana malah Jadi sulit. rumit, Ya. iya. Harusnya metafor itu digunakan dari hal sulit jadi sederhana. Bos, itulah gunanya Coba presiden. pakai memperumit hal-hal yang mudah ini kan. Coba pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kalau enggak saya ngomong pakai bahasa Madura ini. Bisa makin sulit ya. Ini kayaknya harus Ini saya lihat seskap saya udah mulai nganggur nih. Tapi Menteri Agama ngomongnya pakai bahasa Arab harusnya. pertanyaan prinsipilnya, apakah ini karena pertahanannya kuat sekali, strugglingnya kuat sekali, Karena atau justru tembok ideologi tadi. tembok ideologi, atau karena migrasi informasinya belum sempurna? Jadi mungkin banyak juga yang menganggap bahwa pemilih PDIP masih menganggap Jokowi masih PDIP, dia masih Jokowi. Seperti 2 kali pemilu yang lalu. Gimana? Dijawabnya Pak Mensesnek usai lebih paten ini usai jeda. Aduh. Bapak Wakil Presiden. Ya. Saya skap tutup dulu. Enggak, break dulu kita. Delivery-nya agak kasar. Gitu. Bahwa ada pemilih dari partai dari 01 maupun 03 itu yang juga banyak memberikan dukungan politik pilpres itu ke 02 yang bukan koalisi atau bukan capres yang didukungnya. Dan pola itu juga terjadi di PDIP gitu ya. Oke, kembali lagi di Kabinet Bayangan dan kita lanjutkan rapatnya Pak Wapres. Udah tahu berapa bulan? Iya. Saya udah tahu dari 3 bulan yang lalu. Aku 7. Oh, banyak kan. Ada enggak gitu ya. Tapi Yang penting makan siang. tapi kalau ini boleh kita arahin lagi dulu kepada topik-topik utama tadi, Anda bahas pertanyaan bagaimana. saya rumit nggak tadi? Iya, agak-agak rumit ya, tapi biar lebih rumit lagi saya mau kasih data-data dulu. Sekaligus saya mau memperlihatkan ini ada satu teknologi futuristik dari istana kita biar lebih keren dari istananya. Ini laporan BIN nih ya. Iya. Ini AI Rifana. Enggak dong, beda dong. Udah jangan disebut-sebut lagi, nanti saya makin deg-degan. Ya, kalau kita bahas emang Jokowi efek ini kita harus bahas juga atau lihat dulu juga dampaknya nih bagi sebaran suara di pemilihan presiden dan juga wakil presiden di 2024 ini. Nih saya mau sekalian pamer yang tadi saya bilang di belakang kita, boleh kita menengok ke belakang. Ini adalah teknologi-teknologi futuristik. Nah, keren kan? Jangan terkagum-kagum melihat warna yang mendominasi. Ini dia. Ini adalah data hasil real count KPU ya dari pemilu 2024.kpu.go.id. Warnanya bias ini. Nah, ini dari data yang masuk sampai 22 Februari 2024 jam 11 malam waktu Indonesia Barat. Benar, real count. Jadi kalau tadi bertanya-tanya ini warnanya bias. Nah, karena memang ini warna biru
itu adalah warna miliknya dari pasangan Prabowo Gibran yang memang terlihat mendominasi raihan tertinggi di tiap provinsi di Tadinya Indonesia. lautnya yang warna biru karena Sekarang- Rifana bakar ban jadi hitam loh. Aduh, balik lagi ke dia ya. Tapi kalau boleh saya jelaskan, kalau tadi biru adalah miliknya Prabowo Gibran, yang hijau ini menjelaskan raihan suara dari pasangan 01, Anies Mohaimin. Kemudian juga yang merah ini adalah suara dari Ganjar Mahfud. Jadi warna yang ada di peta Indonesia ini mencerminkan pasangan mana nih Pak Presiden, Pak Wakil Presiden, dan para menteri yang menang atau punya raihan suara tertinggi di provinsi itu. Misalnya kalau kita lihat, ini kenapa nih Aceh sama Sumatera Barat hijau sendiri gitu kan. Karena memang pasangan 01 adalah pemenangnya, meraih suara tertinggi di 2 provinsi itu. Jika dibandingkan ya dengan data 2019 ya. Betul sekali Pak Wakil Presiden. Ini kita lihat datanya, kalau di 2019 kan tentu warnanya nih berbeda ya, karena cuma ada 2 calon. Warna merah itu adalah warnanya pasangan 01, masih ingat dong siapa? Jokowi Maruf Amin. Nah kalau yang biru ini adalah suaranya dari Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Nih ini adalah Birunya Prabowo sekarang memudar ya. iya lebih kekinian ya, jadi biru-biru gemoy Kan gitu mungkin birunya ya. biru banget tahun 2019. Sekarang jadi memudar gitu birunya. Jadi biru bingit. Ya karena kolaborasi sama Pak Jokowi Oh tadi gitu kan. ya. Yang hijaunya apa namanya Aceh sama itu 01 itu biru daun ya. Iya, biru daun. Iya. Kalau ini biru Cukup lucu langit. juga Pak Mensesnek ini ya. Ini dan yang atas ini adalah data rekapitulasi hasil pemilu yang diumumkan oleh KPU. Di mana kita lihat juga, nih 55,5% untuk pasangan Jokowi Maruf Amin. Kalau yang Prabowo dan juga Sandi kan memang kemarin sudah diumumkan ya. 5 tahun yang lalu 44,5%. Artinya tidak disisakan satu provinsi pun. Ya, paling Ganjar. pusing lihat yang warna di bawah ini Pak Menteri Agama ini nih. Kenapa? Karena itu hijau dua-duanya buat dia kan. Hijau langit sama hijau daun. Biru. Nanti kita jelaskan itu. Ya, tapi kembali ke tadi ya pertanyaannya ya. Tadi kan ini basis pertahanan PDI Perjuangan ini kan. Itu dia. 3 ini kan Anda, mohon maaf ya dari tadi kan dosen Anda dulu nih. Anak bimbingnya duluan nanti. Enggak, kalau kayak gini kayaknya harus ada lampu hijau dulu berarti dari seniornya Boleh, nih, biar diperbolehkan bisa- udah bisa Lampunya ngomong. biru tadi. Oh jadi lampunya biru muda ya? Tapi memang Seskap ini nggak urusan lagi sama kata-kata ini. Huruf-huruf kan, sama angka-angka nih kalau. Iya, betul. Ya kan, ini elektabilitasnya berapa, cocoknya di mana nih? Sesnek perlu dipertahankan apa enggak kan? Waduh. Nah, Seskap ini. Meskipun Seskap gagal menjembatani presiden dengan ibu ini. Waduh. Kita lihat ya hubungannya. Jadi gimana Pak Seskap melihatnya nih dinamika termasuk bagaimana Pak Jokowi juga tadi misinya ada 3, kita sudah belas satu-satu tadi. Termasuk tadi upaya PDI mempertahankan dan kata Mensesnek ini berhasil karena perjuangan elong vitolnya ini kan. Secara Atau karena realitas hal lain? politik suara PDI turun. Ya terkoreksi 3% itu fakta politiknya. Artinya bahwa efek Jokowi juga punya signifikansi walaupun memang Konstantinopel ini kan nggak runtuh dalam waktu satu malam ya. Percaya 3 apa bulan. enggak dalam 10 tahun posisi PDI ini juga ditunjang oleh infrastruktur rezim yang kemudian menjadi semacam bejana. Cuman memang di berapa bulan terakhir itu kan kemudian terlihat ya atau terkesankan bahwa memang rezim tidak lagi bergandengan tangan dengan PDI. Walaupun secara statement resmi itu kan nggak disebutkan ya. Pak Jokowi juga masih menjadi mungkin ya secara gagasan, secara struktur, secara ide kan masih tetap bagian dari ide-ide marhainnya PDI Perjuangan. Jadi menurut saya terkoreksi ini percaya atau tidak ya, ini juga ada sumbangsi dari Pak Jokowi ya, bahwa ketika Pak Jokowi kemudian dibaca arah anginnya ke salah satu paslon ya 02 Prabowo Gibran, ini koktail efeknya juga tidak lari ke PDI karena dilihat bahwa memang posisinya sudah tidak lagi di situ. Dan itu memang terbaca di kantong-kantong pemilih yang jadi basisnya PDI, di Sulut misalnya terkoreksi. Ya. Kampung Anda ini. Nah, Demokrat malah naik di situ. Kemudian di Jawa Tengah, di Bali, ini kan terkoreksi semua ya. Jadi posisi Pak Jokowi
percaya atau tidak sangat signifikan lah. Jadi soal pilpres dan pileg itu memang harus dipisahkan ya, variabelnya tidak sama ya. Salah satu contohnya misalnya bagaimana caleg-caleg yang ada di berbagai kubu, baik kubu 01, 02, 03 itu terus memperbolehkan misalnya basis-basis elektoralnya, konstituennya untuk tidak tidak linier dengan pilihan calon presidennya. Dan itu nampak memang di data-data exit poll itu ya, bahwa ada pemilih dari partai dari 01 maupun 03 itu yang juga banyak memberikan dukungan politik pilpres itu ke 02 yang bukan koalisi atau bukan capres yang didukungnya. Dan pola itu juga terjadi di PDIP gitu ya. Tadi Bang Jayadi mengatakan PDIP sukses mempertahankan basisnya di Jawa Tengah, atau Budi tadi menyatakan seperti itu. Berarti ada dua hal. Pertama, kalau hanya sekedar mempertahankan, berarti dia tidak bekerja dong untuk pemenangan Ganjar, ya kan, dan Mahfud. Kalau hanya sekedar mempertahankan, atau bisa ya jadi yang kedua, kerja-kerja elektoral caleg gitu ya, di Jawa Tengah maupun di Bali itu tetap PDIP. Tapi memperbolehkan, ya kan, ada diskresi. Iya, ada diskresi ketika konstituennya itu ingin menggunakan hak pilihnya ke 02. Nah, itu untuk menjawab anomali yang secara tadi. Data memang split ticket voting itu terjadi di 3 partai. PDI, PKB dan P3, di mana partai pengusung itu tidak linear dengan apa yang diusung di tingkat pemilihan presiden. Ya. Padahal waktu itu kalau kita ingat bulan Oktober apa November atau Desember saya lupa, ada surat edaran dari DPP PD Perjuangan yang menginstruksikan bahwa kalau calon legislatif suara calegnya tidak linear dengan suara capresnya, maka bisa ada kemungkinan untuk di PAW atau tidak dilantik. Artinya kan ada tekanan juga untuk membuat suaranya itu linear gitu. Ya, tapi kalau misalnya tekanan dari konstituennya lebih besar, apa realistis sekali gimana? Ya tentu dong, dalam konteks yang paling sulit mereka akan realistis atau agak pragmatis begitu ya, mempersilahkan. Dan ini Pak KSP, kita ini setuju nih ada split ticket voting itu setuju. Ya. Yang menjadi masalah ini kan nih dijadikan satu paket sama Mas Andi Wijayanto tadi. Nah, kita balik ke situ lagi ya, 3 poin tadi gitu. Nah, artinya kan penurunan PDI ini menjadi targetnya Jokowi kalau menurut Mas Andi Wijayanto. Saya masih setuju, ingin mengatakan bahwa PDI turun. Ya turun dari elektabilitas di tahun 2019, dia turun ke angka 16%. Toh itu juga akan terkonvensi turunnya kursi di DPR, ya kan? Fragmentasinya akan tidak lebih besar seperti yang kemarin gitu ya. Ada Golkar di situ mungkin bisa jadi, saya tidak tahu ya nanti hitungannya, karena memang hitungan popular vote dengan kursi itu kadang-kadang berbeda. Contohnya misalnya suara PKB di tahun 2019 sama Nasdem jauh lebih tinggi PKB, tapi karena dia ada di kolam yang di Jawa saja, sementara Nasdem itu banyak di luar Jawa, akhirnya kursinya pun selisih 1 kalau tidak salah begitu ya. Golkar sama Gerindra. Golkar sama Gerindra pun seperti itu. Ya, kalau Golkar lebih nyebar. Lebih nyebar. Saya lihat partai-partai yang ada kotel efek itu mengumpul mengumpul misalnya besar di situ, kursinya gemuk, tapi secara kursi enggak. Itu beda kayak Golkar ya. Ya, artinya target dari Pak Jokowi ya untuk 3 hal tadi itu tinggal 1 yang belum tereksekusi, bahwa PSI lolos parlemen threshold. Nah, tapi saya mau komentar, mumpung ingat nih. Siap Pak Menteri. Gini kan, kalau kita bicara tentang perang terbuka antara Jokowi dan PDIP, ini kan perang antara identitas partai dan personal ID. Kalau kita mau menyebut PDIP itu adalah identiti partainya kuat, itu yang kemudian bisa menjelaskan kenapa per hari ini PDIP itu masih 16 atau 17%. Nah, artinya apa? Ada orang yang ikut Pak Jokowi itu ya karena Jokowinya, bukan karena PDIP-nya. Ini kan juga bisa dicek kan pada survei-survei, siapapun yang punya survei, termasuk survei kita punya. Kalau ditanya apa orang memilih PDIP, kan faktor Pak Jokowi kuat, Pak. Oleh karena itu, orang yang karena memilih PDIP faktornya Jokowi itu diangkut. Anggaplah 3%, dia hijrah kemana-mana. Sebagian besar kemudian lari ke PDIP. Artinya apa? Kalau kita mau meng-head to head kan antara
personal ID dan versus party ID ini sebenarnya. Jadi Pak Jokowi dalam konteks pileg nggak kuat-kuat amat, mau membawa gerbong yang disebut dengan tembok tebal ideologi itu, kemudian bisa gembos. Tapi dalam konteks pilpres beda cara menjelaskannya. Artinya apa? Bahwa basis pemilih PDIP pun sebenarnya dia sangat welcome, ahlan wa sahlan dengan adanya Prabowo dan Gibran, karena ada faktor Jokowi di situ. Atau karena mungkin yang kedua, kalau mau jujur sebenarnya banyak caleg di bawah itu cari aman. Kalau di basis-basis yang tidak kuat PDIP-nya, dia berkampanye hanya untuk dirinya kok aman. Pilpres terserah pilih siapapun, 1 boleh, nomor 2 juga boleh. Bahkan untuk provinsi, kabupaten dan kota dipersilahkan pilih yang lain, apapun partainya. Seska melihatnya gimana? Kalau saya pasti ya, karena Pak Jokowi sampai detik ini kan belum declare dia Bukan bagian dari lepas jas merahnya itu ya. Dia menganggap bahwa secara positioning dia berangkat dari PDI, kemudian diwarnai idenya dengan ide-ide marhainnya PDI misalnya. Jadi saya pikir pasti ada antara benci dan rindu itu masih ada. Bahkan cinta itu pun terlihat dari PDI Perjuangan. Gimana Mbak Puan ketika terjadi dinamika ini ya, ketika Mas Gibran kemudian diusung tidak ada secara agresif ya. Kita lihat. Itu politik organisasi saya kira. Iya, artinya kan politik ini juga melihat kemungkinan karena politik ini kan soal opsi-opsi, nggak ada yang mati meluk pohon kan. Jadi kalau opsi 1 nggak jadi, opsi 2, opsi 3 dan saya pikir dalam politik itu sah-sah aja lah. Memang cocok itu argumennya, layak dapat A+ itu nilai ini. Iya. Termasuk mungkin tadi kalau bicara soal Bapak sempat sebutkan atau tadi teori politik peluk pohon ya mungkin ini juga persiapan kali ya Pak buat memeluk yang lain gitu. Jadi nggak ada oposisinya. Nah kira-kira pandangannya gimana nih ya kan? Kita tanyakan usai jeda, tetaplah bersama kami. Orang-orang mana yang akan tetap dilanjutkan dari yang ada sekarang, lalu orang-orang mana yang akan masuk gitu. Nah, apakah misal pertanyaannya menarik, apakah AHY tetap akan masuk kabinet di kabinet Pak Prabowo ya kalau nanti Prabowo ditetapkan secara resmi? Ya, menyambung tadi yang sempat dibahas ini politik rangkul dan juga peluk ala Jokowi ya. Setelah nyaris 10 tahun Partai Demokrat jadi oposisi, kini Partai Berlambang Bintang Mersi itu resmi bergabung ke pemerintahan setelah diangkat sang Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang serta Badan Pertanahan Negara. Nah, bergabungnya Mas AHY ini juga melengkapi susunan dari Ketua Umum Partai Politik yang jadi bagian dari kabinetnya Presiden Joko Widodo. Ini dia yang sebelumnya sudah ada di sana. Tentu langkah dari Mas Menteri ini, Mas AHY, mengikuti langkah dari mantan lawan Jokowi sebelumnya, yaitu Pak Prabowo Subianto, yang sudah dilantik lebih dulu masuk dalam kabinet. Kita tahu menjadi Menteri Pertahanan Republik Indonesia, dan di jajaran Ketua Umum Parpol ada juga Pak Erlangga Hartarto dari Partai Golkar yang jadi Menko Bidang Perekonomian Republik Indonesia, dan juga ini dia dari PAN yang jadi Menteri Perdagangan ada Zulkifli Hasan. Nah, lalu selain itu yang jelas kalau sekarang ini mungkin masih nggak akur ya, tapi kita tahu bahwa PDI Perjuangan ini masih menyumbang menteri terbanyak di kabinetnya Pak Jokowi. Nah tadi soal akur nggak akur mungkin nanti bisa diperjelas lagi nih. Saya tadi menggunakan kata-kata dari Menteri Agama saya yang bilang udah nggak ada cinta di sana. Tapi ini buktinya masih ada jajaran menteri dari PDI Perjuangan. Total ada 6 menteri dari PDI Perjuangan dan ini bisa dikatakan wajar ya karena PDIP ini kan partainya Pak Jokowi saat kemarin maju bersama gitu. Nah kalau sekarang masih atau enggaknya nanti mungkin boleh ditanggapi oleh para menteri ya. 2 parpol lain yang tentunya saat ini mungkin sudah tidak sejalan dengan Presiden Joko Widodo di Pilpres 2024 ternyata masih menyimpan kadernya di kabinet. Apa saja? Ini dia para jajaran menteri dari PKB, ada Ida Fauzia, ada Abdul Halim Iskandar yang masih jadi menteri di kabinetnya Presiden Joko Widodo. Termasuk juga dari P3, kalau PKB kan adanya di pasangan 01, sementara P3 ini kita tahu melekat pada atau menjadi partai pengusung dari pasangan 03. Nah ini juga masih punya nih menteri. Ada Sandiaga Uno dan juga Suharso Monoarfa. Ada 2 menteri di masing-masing partai yang sekarang mungkin udah beda-beda haluan ya sama Presiden Joko Widodo.
Selain itu, yang terakhir ada juga Nasdem yang masih punya 1 kursi menteri di pemerintahan Joko Widodo. Sementara itu di Golkar tentu ada juga Menteri Perindustrian dan juga Menteri Pemuda dan Olahraga di kabinetnya Presiden Joko Widodo. Nah, melihat kondisi seperti ini, kira-kira nanti proyeksinya di pemerintahannya Prabowo Gibran akan seperti apa? Apakah menteri-menteri yang mungkin berasal dari partai-partai yang waktu kontestasi Pilpres 2024 ini menjadi lawan, akhirnya juga bisa dirangkul? Seperti Presiden Joko Widodo merangkul sejumlah menteri dari partai-partai yang berseberangan. Kita coba tanyain. Nih, gimana pandangannya Pak Presiden, Pak Wakil Presiden dan juga para menteri di sini? Ya itulah kan merangkul. Artinya kalau melihat skema terakhir ini dari formula Prabowo Gibran plus Jokowi, coba ada PKS yang secara faktual itu ada di luar outsider dari koalisi ini. Ya. Gimana Pak Mensesnek melihatnya? Apakah ini ke depannya akan terjadi stabilitas politik yang maksimal seperti era Orde Baru? Kita lihat nanti ya pasca resminya hasil pilpres, resminya hasil pemilu dari KPU. Tentu saja dari KPU dan mungkin juga dari MK kan? Iya. Ya. Itu kapan tuh? Kita tunggu itu. Kalau sekarang pasti situasinya akan antara iya dan tidak. Ya. Tapi minimal kalau sekarang kita bisa katakan bahwa secara formal di atas kertas oposisi tinggal 8,5%. 9% kekuatannya. Jadi ini praktis pemerintahan satu koalisi tanpa ada penyimbangan yang kuat. Kalau tidak ada perubahan-perubahan itu selama 8 bulan ke depan gitu. Tapi lagi-lagi apakah betul seperti itu? Itu tergantung tadi bagaimana sikap partai-partai yang disebut tadi, sikap P3, sikap PDIP, sikap Nasdem, PKB dan PKS. Kalau PKS mungkin bisa diperkirakan ya. Kalau lihat pernyataan-pernyataannya sekarang, mereka tetap akan berada di oposisi atau berada di luar pemerintahan. Sementara ini ya. Kalau PDIP belum jelas. Ya. Pasti mereka belum akan mengumumkan sikap resminya sebelum hasil pemilu itu resmi. Atau sebelum hasil pemilu itu kalau dia melalui MK berarti sebelum hasilnya itu inkrah, putus. Jadi itu satu. Yang kedua, apakah itu berarti akan ini menjadi semacam indikasi untuk pemerintahan berikutnya? Ya, bisa aja. Karena bagaimanapun Prabowo Gibran kan kelanjutan daripada pemerintahan Jokowi. Nah, pertanyaannya cuman adalah apakah kelanjutan itu akan diterjemahkan sebagai program saja atau termasuk orang-orangnya, gitu. Artinya orang-orang mana yang akan tetap dilanjutkan dari yang ada sekarang, lalu orang-orang mana yang akan masuk gitu. Nah, apakah misal pertanyaannya menarik, apakah AHY tetap akan masuk kabinet di kabinet Pak Prabowo ya, kalau nanti Prabowo ditetapkan secara resmi. Kalau masuk kabinet posisinya di mana gitu. Kan sekarang posisinya di Menteri ATR BPN. Itu kan karena evaluasi reshuffle kali ini bukan karena evaluasi kan, tapi karena ada kekosongan menteri gitu. Dan kebetulan cocok tuh latar belakangnya pernah militer segala macam yang menurut Pak Jokowi diperlukan di Kementerian ATR BPN, lalu AHY jadi di situ. Jadi memang ada banyak hal yang menggantung, belum bisa kita jawab secara eksak gitu. Tergantung kepada hasil pemilu yang ada sekarang. Lalu nanti juga tergantung seberapa jauh akomodasi Pak Prabowo kalau nanti jadi presiden terhadap orang-orang yang dianggap orang-orangnya Pak Jokowi. Nah, ini Pak Mensesnek dulu nih. Ini secara realitas politik kan 58% ya. Dan pasti sudah ancang-ancang menyiapkan komposisi kabinet. Namun Pak Prabowo sama Mas Gibran pasti memikirkan bahwa dia harus mengamankan juga kursi di parlemen. Karena kalau kita tabulasi angka-angka partai pengusung Prabowo Gibran ini kan belum di atas 50% ya. Jadi memang pasti akan ada rekan koalisi baru yang akan menyokong pemerintahan ya. Dan saya pikir mungkin penolakan-penolakan pemilu ini dalam rangka juga ya. Karena saya pikir masing-masing capres ini kan sudah punya datanya ya dalam ini untuk
agar gimana dirangkul gitu kan. Oh, ini masalah bargaining aja ya? Iya, saya pikir pasti akan ke sana. Dramaturgi politik lah. Pertama, anginnya sudah tahu, ya, yang kalah sudah tahu nih anginnya, ya kan. Bahkan sudah disuruh nangis sama Pak Menteri Agama kan. Kalau mau nangis nangis aja kan. Nah, jadi ini apakah akan nangis terus ya, ataupun menjadikan Pilpres 2024 sebagai perlawanan dan langkah kampanye dini kalau memang nggak mau masuk pemerintahan, atau ini semacam langkah bergen politik ya, sehingga untuk masuk. Dan memang ini di Indonesia berakhir manis nanti. iya. Ada tangis haru bahagia, tangis perlawanan, dan tangis kesedihan. Nah, mau tangisan yang mana? Nah, ini formulanya gimana Pak Kepala Staf nih? Anda lihat. Di antara merangkul dan mengakomodir yang ada. Ya, termasuk juga faktor Jokowi dalam perangkulan ini, apakah jadi itu daya tarik? pengakomodir. Ya. Itu akomodir. Daya tarik atau justru daya tolak juga nih dalam format? Siapa dulu nih? Siapa nih? KSP dulu, Karena KSP ini dulu. Madura swasta, Madura negeri. Ya, benar-benar. Beda ini. Biru daun, sama-sama biru daun. Swasta dulu kasih. Kalau Madura negeri berarti dia ikut yang resmi. Oh iya, berarti. Kalau Madura swasta ini biasanya lebaran duluan 1 hari. Ya kan? Lanjut. Jadi pertama, ada 2 koalisi nih ya. Ada koalisi Pilpres 2024, ada koalisi Pilpres 2019. Iya kan? Pertama, koalisi Pilpres 2024. Sebagian ada di dalam kabinet, artinya ikut koalisinya Pak Jokowi, ya kan? Tapi sebagian ada di luar, ya. Nah, ini dua-duanya di dalam koalisi 2019 mataharinya adalah Pak Jokowi. Nah, di Pilpres 2024 mataharinya sudah terbit, namanya Presiden Prabowo, ya kan? Kalau sambil menunggu hasil KPU ya. Dia baru kali ini dia nggak yakin sama datanya sendiri. Dipimpin oleh ilmu pengetahuan. Pak Presiden dan Wakil ini penting soalnya. Iya, kan? Saya setuju itu karena negara itu bukan dipimpin pengetahuan tapi hikmah dan kebijaksanaan. Nah, itu wisdomnya Pak KSP tadi. Itu sila keempat. Nah, jika ini mataharinya saling berantuk, ya kan? Kita kan tidak tahu apa yang terjadi, komunikasi antara Pak Prabowo dengan ketua umum partai, apakah itu berbenturan dengan komunikasinya Pak Jokowi dengan ketua umum partai. Tentu itu juga akan berefek pada proses pembentukan koalisi yang terjadi gitu ya. Siapa yang akan menjamin hubungan Pak Prabowo dengan Jokowi ini akan langgeng seperti dibayangkan orang? Nah, kita tahu bagaimana proses 2014, 2019, ini yang dikatakan love-hate relation, ya kan? Nah, ketika love-hate relation, maka potensi untuk hate itu besar, potensi untuk love juga besar. Ini tergantung nanti bagaimana memainkan biduk-biduk komunikasi dengan orang-orang yang berkepentingan dalam hal ini adalah partai-partai politik, ya kan? Kalau ada yang bersinggungan, ini tentu akan membahayakan di antara keduanya. Itu kira-kira untuk melihat peta koalisi ke depan. Ya kan, ada 2 matahari, ya kan. Nah, misalnya saya membayangkan ya, saya tidak tahu apakah ketua umum partai sekarang lebih nyaman bertamu di Kertanegara atau di istana. Iya kan? Karena yang Pak Jokowi, Pak D ini masih ada 6 bulan. Sementara Pak Prabowo mungkin akan ada 5 tahun. Bisa juga ke Hambalang. Oke. Dan saya sarankan Pak Kepala Staf lain kali kalau mau kasih metafor jangan matahari ya. Coba pakai Transmart aja ya. Pak Menteri Agama, kira-kira apa? Dapat poin ya. Apa fikihnya dalam berbagi ini seperti apa, ayat-ayat apa yang akan digunakan dalam berbagi? Sebelum dijawab kita dulu paten. Iklan, kasih dulu barang. Seyogyanya bahwa Pak Jokowi ibarat kendaraan hanya mengantarkan Pak Prabowo di lereng gunung itu. Sisanya harus Pak Prabowo yang mendaki. Ya, jadi bahasanya bukan subordinasi lagi bahwa Prabowo ini adalah subordinasi Jokowi, udah enggak. Dan Pak Jokowi tahu bahwa hubungan ini udah bukan lagi seperti itu. Ini hubungan semacam persekutuan baik ya. Oke, kembali lagi di Kabinet Bayangan dan kita kembali ke pertanyaan kepada Menteri Agama kita. Yang hari ini alhamdulillahnya Menteri Agama kita ini Pak Presiden
setelah lama nih udah 4 bulan ini baju birunya ini disimpan. Iya. Biar Akhirnya terlihat dikeluarin lagi. Sok netral ini ya, ternyata akhirnya bisa dipakai lagi. Ya gimana? Sila kasih Hijau biru, apa hijau? Apa? Biru muda. agak rumit Biru membuat muda. Jadi apa pertanyaan yang berat buat Pak Menteri Agama ini kira-kira? soal fikih-fikih berbagi. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu ila akhirih dan seterusnya dan seterusnya. Jadi janganlah kau bercerai-berai tapi menyatulah di jalan Tuhan dan seterusnya. Jadi kalau mendengar pernyataan Prabowo Subianto dalam pidato politiknya versi quick count yang dimenangkan oleh paslon nomor 2 Yang belum beberapa diakui oleh waktu yang Rio lalu, ini ya. yang belum diakui oleh Bung Rio yang selalu ingin mengadu domba antara Kertanegara dan Istana, gitu ya. Ingin saya jelaskan bahwa politik Pak Prabowo itu politik rangkul-merangkul, persatuan, putra-putri terbaik bangsa akan diikut Udah kayak sertakan. ketum TKM Fanta. Bajunya udah sama Bajunya, Pak. nih, bajunya udah sama efek baju Jadi- nih kayaknya. jadi jubir. Efek baju nih. Jubir informal. Kita hargai usaha orang ini. Kan itu yang disampaikan oleh Pak Prabowo kan dalam pidatonya di Istora kemarin ya. Nah yang kedua ada dua, Menurut Anda Pak Prabowo ini capres yang paling wasatiyah ini ya. kira-kira begitu sejauh ini ya. Nah, kau dulu yang ngomong Pak Presiden, bayangkan. Pokoknya paling akomodatif lah, paling akomodatif, paling merangkul. Dan bahwa putra-putri terbaik bangsa ini akan dipanggil dan diundang untuk memperbagi bangsa dan negara kita. Mantap. Kan itu kan. Nah itu yang pertama Pak argumennya. Yang kedua, bolehlah agak sedikit saintifik sedikit. Kalau mengacu pada budaya politik kita kan memang politik rangkulan. Kalau Dan Slater bilang kenapa ini terjadi karena ada faktor presiden. Jadi ada personal presiden yang kemudian menentukan apakah dia perlu merangkul pihak-pihak yang kalah. Termasuk misalnya soal sistem politik kita yang terbuka, proporsional terbuka ini yang sepertinya memang ada keinginan untuk mengakomodasi begitu banyak kepentingan-kepentingan politik. Tapi atau yang kedua disebut oleh Juan Lin, kan ada kecenderungan di Indonesia itu karena presidensialisme multipartai ekstrim, muncul satu fenomena akut yang disebut dengan minority presiden. Jadi presiden terpilih itu seringkali dia minoritas karena dukungan parlemennya rendah. Terjadi pada SBY 2004, terjadi pada Jokowi 2014, dan terjadi juga pada Prabowo Subianto. Karena koalisi pendukung partai per hari ini tuh di bawah 45%, Pak. Jadi parlemen butuh katup pengaman supaya tidak ada resistensi berlebihan. Saya hakul yakin demi kepentingan untuk mengamankan dukungan parlemen itulah kemudian maka syai'un jaring-jaring untuk mengajak partai politik yang lain yang kalah pemilu kubu 1 dan nomor 3 ini pasti akan dilakukan. Apalagi beberapa waktu yang lalu Habibur Rahman mengatakan sudah ada partai kubu 1 dan 3 ini membangun bridging jembatan politik pengertian untuk menjadi bagian dari mereka. Ini kan jelas hilal politiknya. Itu artinya apa? Sepertinya memang tinggal nunggu waktu. Partai di kubu nomor 1, nomor 3 ini masuk angin. Menjadi bagian di koalisinya Prabowo Subianto. Kan itu penjelasannya. Tapi pertanyaannya Pak Menteri, nanti yang akan menentukan arah kabinetnya ini, siapa-siapanya itu Presiden Joko Widodo atau Presiden Prabowo Subianto nih yang ini tinggi versi hitung cepat Dan sejauh ini. kehadiran Presiden Jokowi dalam proses negosiasi ini jadi daya tolak apa jadi daya tarik nih Pak Menteri Agama nih? Berat Pak. sebagai Ya harus jurubicara Presiden nanya Prabowo orang Subianto dulu yang ini. baru nih. Coba tanya ke sebelahnya mungkin ini yang tadi bilang menarik. Nggak, tapi secara prinsip begini, Oke. yang punya hak prerogatif untuk menentukan menteri itu adalah presiden, Pak. Presiden. Bukan mantan presiden ataupun kingmaker, queenmaker. Itu hanya sebatas omon-omon. Tapi bahwa Prabowo akan melakukan komunikasi politik dengan tokoh-tokoh bangsa ya, itu nggak bisa dibantah. Dengan Pak Jokowi, dengan Pak SB, dengan Pak Erlangga, dengan Zulhas, pasti sebagai partai dan elit-elit yang selama ini memang tegak lurus, sami'na wa to'na, full power, memenangkan Prabowo Subianto. Tapi ingat, Prabowo pasti ingin menunjukkan kepada publik bahwa ia adalah seorang presiden yang dipilih bukan karena hadiah siapapun, tapi karena perjuangan yang dimenangkan oleh para relawan-relawan politiknya. Menurut saya penting, Pak, karena nyebut-nyebut bahwa Prabowo ini karena efek-efek yang lain, menurut saya ke depan akan mengganggu betul. Indonesia nggak mau disebut sebagai bangsa yang merdeka karena hadiah dari Jepang. Itu bangsa Indonesia. Prabowo justru ingin menunjukkan legasinya bahwa ia jadi presiden di 2024 bukan karena hadiah dari siapapun, tapi karena Prabowo Subianto. Jadi Kan begitu, Pak. ini aspek modal. Saya membaca ini Ya, menerawang ya, ya. sebagai Baik, Menteri Agama. Kenapa? Karena saya punya dalil khusus terkait dengan apa ini. coba?
Ya itu tadi, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kalau saya agak nyerong-nyerong, nggak tegak lurus pada pimpinan, bisa di-reshuffle saya ini. Ini kepentingan supaya nggak ada reshuffle. Sebelum sebentar Pak Mesej, coba jangan sampai kita menyengsarakan rakyat. Ya itu menyengsarakan. Saya pikir semua Madura nggak bisa ngomong menyengsarakan. Oh enggak dong. Aduh. Menyesengsarakan. Itu sangat menyesengsarakan. Apa bedanya sama swasta? Coba Madura swasta coba. Menyengsarakan. Swasta yang benar ya. Negeri coba. Menyesengsarakan. Kan benar kan? Menyengsarakan. Ya. Vocabnya memang agak belum betul itu. Memang Latihan sambil jawab dulu silakan. Pak. Aduh bahaya. Jadi kalau kita berbicara soal konstelasi koalisi pemerintahan ke depan itu ada dua hal yang harus kita pertimbangkan. Satu soal kekuatan politiknya, berarti koalisi. Yang kedua adalah efektivitas pemerintahannya. Itu dua hal. Nah soal koalisi tadi saya kira saya setuju. Paling tidak ada 3 faktor yang harus kita pertimbangkan. Satu soal apakah presidennya akan akomodatif atau tidak. Itu yang disebut dengan secara teori disebut dengan koalisional presiden. Dan itu yang terjadi di Indonesia selama ini. Sejak 2004, 2009, 2014 sampai sekarang. Kalau kata Gus Dur dagang sapi lah ya. Boleh disebut situ ya. Itu presidennya cenderung akomodatif. Baik karena karakter personalnya maupun karena memang kebutuhan. Nah yang kedua adalah kebutuhan real. Tadi Mensescap menyebutkannya tuh. Kebutuhan realnya itu ya tidak mungkin karena dalam hubungan eksekutif legislatif itu presiden itu bisa menjalankan pemerintahan, agenda-agendanya bisa berjalan kalau dia mendapat dukungan dari mayoritas dari parlemen. Nah, karena sistem kita multipartai, tidak ada satupun partai yang dominan. Kalau misalnya hasil quick count kita jadikan referensi, maka bahkan tidak ada partai yang memiliki suara 20%. Belum tentu itu diterjemahkan menjadi 20% kursi. Jadi tidak ada yang dominan. Itu artinya presiden punya kebutuhan untuk membuat koalisi partai-partai yang jumlahnya banyak. Yang disebut dengan oversize coalition itu. Kenapa? Karena dalam sistem presidensil dimungkinkan di kebijakan-kebijakan tertentu partai anggota koalisi membelot. Kenapa dimungkinkan? Kalau partai anggota koalisi membelot, pemerintahan kan nggak jatuh. Jadi nggak apa-apa. Parlementer ya. Beda sama parlementer. Kalau di parlementer ada anggota koalisi membelot, jatuh pemerintahan. Jadi tidak mungkin itu terjadi. Nah kalau dalam sistem presidensil, misalnya ada 4 partai, jumlahnya 51%, satu membelot, gagal kan? Maka lebih baik 4 partai, 5 partai, atau 6 partai, atau 7 partai. Maka lebih baik 6 atau 7. Kalau ada 1 atau 2 yang belot, masih ada 5. Masih jalan ya. 5 itu mungkin masih cukup 51%. Begitu. Jadi memang seperti kata Menteri Agama, memang secara objektif ada kebutuhan politik untuk membentuk koalisi. Presidennya akomodatif. Nah yang ketiga ini yang bisa kita lihat dari 2004 sampai sekarang. Partai-partai itu walaupun dia bukan pemenang pilpres, memang lebih suka berada di pemerintahan. Ya kan? Kita pernah mendengar di 2014 atau 2019, Partai Demokrat katanya juga mencoba membangun komunikasi kan? Entah itu yang minta Pak Jokowi, entah itu Demokratnya yang minta ya. Kalau bahasa Menteri Agama pasti lebih lugas dari ini nih. Iya. Nah, tapi kan ada halangan waktu itu. Ya PDIP tidak bisa terima misalnya sebagai contoh. Jadi 3 faktor itu berpengaruh untuk terbentuknya koalisi besar di pemerintahan Pak Prabowo. Nah tapi saya kira tidak bisa dilupakan juga bahwa pemerintahan itu bukan hanya soal membangun kekuatan partisan politik di parlemen, tapi juga efektivitas pemerintahan. Nah kalau kita bicara lagi-lagi, Jokowi faktor dalam perangkulan dan formulasi kabinet baru dan koalisi baru ini gimana Pak? Sampai dengan 20 Supaya Oktober tidak ada yang menyengsarakan sampai ini. dengan 20 Oktober itu masih akan terlihat pengaruhnya. Tapi kan kabinet akan diumumkan pasca 20 Oktober. Mungkin menjelang 20 Oktober kita akan mendengar rumor bahwa si A, si B, si C masuk, ya kan? Mungkin kita akan bilang oh banyak orang Jokowi, banyak apa segala macam, mungkin.
Tapi apakah itu akan terus bertahan sampai dengan 21 Oktober? Atau mungkin bertahan tuh 21 Oktober diumumkan. Tapi apakah itu akan terus berlanjut sampai misalnya akhir tahun? Sampai dengan setahun ke depan? Dan seterusnya, dan seterusnya. Karena yang taken dan tongkat komando udah dari presiden baru gitu maksud Anda? Menarik juga. Gimana? Seskap? Menarik nih bahasa. Pasti menarik mensesnek kita. Sebenarnya merangkul ini bukan hal yang sulit. Karena realitas politik tadi yang disebutkan. Bahwa sebenarnya dan sudah menjadi hukum kayaknya ya. Keniscayaan bahwa yang menang itu selalu banyak saudara. Ya kan, yang kalah biasanya yatim piatu kan, tinggal biasa. Nah, banyak dan bahkan yang ditakuti sebenarnya tadi oversize koalisi di parlemen. Apakah akan menjadi sangat sedemikian gemuk, ya? Ataukah misalnya kan biasanya titipannya bukan cuman ini menteri dari partai, tapi kan ada proksi. Nah, ini kamu profesional, tapi stempel halalnya di partainya Pak Menteri Agama, ya kan biasanya ada gitu, ya kan? Oh, proksi ya. Proksinya kan juga pasti. Orang dalam, orang dalam. Emang banyak kayak begitu ya? Proksi itu tempat yang beli handphone apa itu? Oh, proksi. Proksi. Udah nggak lagi bisa di online shop sekarang. Ya. Saya ingin menyoal Pak Jokowi posisi. Ini posisi penting karena sebenarnya benturan PDI dengan Pak Jokowi ini realitasnya ya. Ini dia pasti nggak ingin terulang di pemerintahan Pak Prabowo. Karena seyogyanya bahwa Pak Jokowi ibarat kendaraan hanya mengantarkan Pak Prabowo di lereng gunung itu. Sisanya harus Pak Prabowo yang mendaki. Ya, jadi bahasanya bukan subordinasi lagi bahwa Prabowo ini adalah subordinasi Jokowi, udah enggak. Dan Pak Jokowi tahu bahwa hubungan ini udah bukan lagi seperti itu. Ini hubungan semacam persekutuan baik ya. Kira-kira apa yang harus di ini, dan pengalaman misalnya begini, Pak Jokowi tahu filosofi Jawa, ya, mendekati raja itu nggak boleh dari kepala Pak, ya, kemudian diomong-omong, nggak boleh, dia harus dari kaki, dikasih bisikan naik ke telinga, kan gitu. Jadi Gitu dia. Artinya Saya aja nggak ngerti itu, Pak. Kamu Madura. Nggak ngerti. Oh, Tenang aja Pak Menteri Agama, Clifford Gertz juga bukan orang Jawa. Senok juga bukan orang Aceh. Jadi santai aja. artinya barang ini nggak boleh nekan, Pak. Barang ini nggak boleh nekan. Ya, artinya tetap kedaulatan ada di tangan presiden. Bahkan kalau akan mencoba itu, menurut saya Presiden yang mana? Kan ada dua sekarang. Anda kan katanya belum real count. Sebelah mana kan baru ngomong presiden Anda nggak kedua. konsisten. atau mau declare dulu, mau declare dulu ya. Iya, ini emang nggak konsisten. Iya. Kalau kawan kan menimbang-nimbang perasaan kawan-kawan juga. Ini gini, Dijaga perasaan kawan. gini Dit, apa namanya, aku masih berangkat dengan pendekatan love-hate relation itu ya. Melihat perjalanan Jokowi di Jakarta sampai sekarang dengan Prabowo Subianto. Nah seandainya pasca Jokowi lengser nanti tidak punya perimbangan kekuatan dengan Prabowo Subianto, saya kira dia bukan lagi sesuatu yang harus secara masif harus didengarkan oleh Prabowo Subianto begitu ya. Nah, Jokowi saya yakin membaca situasi itu. Salah satunya misalnya ya mungkin saja Jokowi akan menjadi pejabat partai. Misalnya ya apa kemudian atribusi yang dimiliki Jokowi, otoritas apa yang bisa membuat balance power dengan Prabowo kalau dia tidak punya jabatan apapun. Influence Jokowi ini dari mana? Iya, hanya sekedar ada Gibran di situ, saya kira nggak cukup jabatan wakil presiden. Saya bisa menduga mungkin Jokowi akan masuk Gerindra atau masuk Golkar atau mungkin PSI, itulah yang akan dijadikan titik pijak dia secara otoritas politiknya begitu. Kalau tidak ya tentu Prabowo punya hak paten kan. Setuju nggak nanti akan muncul pikiran bahwa kemerdekaan kita ini bukan hadiah dari Jepang gitu kan. Nanti ditanggapi setelah. Apa sih maksudnya? Maksudnya kemenangan pemilihan. Kalau bisa Prabowo Subianto dan Gibran ini janganlah ngajak mereka yang kalah pemilu, biar pemilu kita ini ada gunanya loh Pak. Biarkanlah yang kalah itu di luar kekuasaan, dia nangis-nangis di luar, tak menikmati indahnya menjadi menteri, menjadi kabinet. Supaya pemilu itu ada faedahnya. Kita ke Pak Mensesnek.
Ini soal bahwa kemenangan ini bukan hadiah. Ini akan muncul diskursus itu di Pak Prabowo nantinya pasti kalau menurut Pak Menteri Agama gitu. Hadiahnya tuh dalam artian hadiah dari Presiden Pak Jokowi, ya, artinya- sehingga pembagiannya ada variabel Jokowi di situ. Betul. Artinya apakah pengaruh Pak Jokowi akan tetap besar selama masa pemerintahan ini? Kalaupun iya, instrumen-instrumen apa yang akan bisa digunakan? Satu, saya kira Pak Jokowi juga mengerti. Beliau politisi yang sudah bisa bertahan 10 tahun, jadi dia paham langkah-langkah politik, hitung-hitungan politik. Saya yakin dia paham, dan karena itu pasti dia sadar bahwa tidak bisa dia mengklaim ini dia menghadiahkan ke presiden kepada Prabowo kan gitu. Itu terlalu naif. Bahwa dia punya sumbangan yang besar dan signifikan pasti bisa diakui oleh Prabowo gitu. Itu satu. Yang kedua, bagaimanapun tadi sebagai presiden yang tidak memiliki kekuatan mayoritas di parlemen untuk partainya sendiri, ya misalnya Pak Prabowo menang kan presiden, tapi Gerindranya tidak menang, ya kan? Berarti Pak Prabowo tidak bisa hanya mengandalkan Partai Gerindra untuk menopangnya di di parlemen atau di DPR. Karena itu dia harus memelihara hubungan yang cenderung sama dekatnya dengan semua kekuatan politik yang ada, ya kan? Dalam hal ini terutama adalah partai-partai politik yang punya kursi di parlemen. Ya. Gitu. Kalau misalnya partai politik yang tidak punya kursi di parlemen itu kan lebih ke soal balas budi atau balas jasa. Tapi kalau dengan partai-partai politik yang punya kekuatan di parlemen itu soal balas jasa, balas budi, tapi juga soal meminta dukungan gitu. Nah pertanyaannya adalah untuk menghargai jasa-jasa Pak Jokowi itu kan tentu ada cara dari Pak Prabowo. Tetapi untuk memastikan bahwa Jokowi akan tetap punya pengaruh, seperti pertanyaan tadi, bagus sekali, instrumen apa yang tersedia? Hanya satu sementara yang tersedia instrumennya, yaitu Gibran. Ya kan? Tapi Gibran kan wakil presiden. Gitu. Sangat terbatas. Sangat terbatas. Wiswayahe Ya. ban serep. Dalam konstitusi, menurut ahli-ahli konstitusi, itu presiden ya ban serep, tetapi dia bisa berfungsi. Wapres. Wakil presiden adalah ban serep, tetapi dia berfungsi kalau difungsikan oleh presiden. Seperti Pak Yusuf Kalla di periode Pak SBY. Itu kalau itu difungsikan sama presiden atau Pak Yusuf Kalla aja berinisiatif jadi. Ya, pertanyaannya kenapa dia bisa berfungsi? Bisa karena presiden yang ngasih, bisa juga karena dia Inisiatif yang berusaha. tinggi, Nah, jadi itu instrumennya. Ketum Golkar. Nah, instrumen-instrumen lain kan belum ada, seperti kata Bung Riogo tadi, belum ada. Jadi memang tidak bisa dijawab apakah akan tetap berpengaruh atau tidak, kecuali kalau Pak Jokowi itu ketua partai. Oke. Misalnya ketua partai Golkar misalnya. Ini udah tondo-tondo dari tadi ini kayaknya udah agak. Kenapa nggak PDI aja sih? Iya, kenapa nggak ambil alih Kan PDI masih gitu. Terus satu lagi yang Nggak bisa dijawab. nah soal PDI ya. Pertanyaan menarik untuk PDI itu, apakah PDI akan bergabung? Nah, Ya enggak? termasuk relasi PDI dengan Jokowi, relasi Iya. PDI Jokowi dengan Prabowo. Betul. Kalau PDI masuk, lalu PDI merasa masih dihanati oleh Pak Jokowi, tapi dua-duanya ada di situ, maka itu bisa menguntungkan Prabowo. Kenapa? Kalau ada dua anak buah berseteru, kemana dia menyelesaikan masalah? Kepimpinan. Ke bosnya. Conflict management style of leadership, ya kan? The man of prowess. Ya kan? Begitu. Nah, pertanyaannya, apakah PDI punya halangan untuk berkoalisi dengan Prabowo? Enggak. Tidak ada. Pernah soalnya. Pernah bersama. Sebagai oposisi, Iya. minimal 5 tahun, karena kan Gerindra mulainya 2008 kan. Kemudian tidak ada hubungan personal yang bermasalah antara Pak Prabowo dengan Bu Megawati. Tiga, tidak ada hubungan kepartaian yang bermasalah antara Gerindra sama PDIP. Secara ideologi ya. Iya kan? Lalu yang terakhir, mereka pernah bersama-sama maju sebagai capres cawapres. Ya kan? Jadi tidak ada masalah di situ. Masalah kalaupun itu ada masalah PDI adalah dengan Pak Jokowi. Nah, kalau Pak Jokowi tetap bermesraan dengan Pak Prabowo bahkan nanti setelah 20 Oktober 2024, apakah ini akan jadi daya tolak buat PDI untuk bisa bergabung dan daya tolak juga Pak Prabowo ingin merangkul semua termasuk pasti PDI? Bisa jadi, misalnya PDI diajak, saya mau asal Jokowi keluar gitu. Atau misalnya Pak Jokowi bilang, kalau Anda tetap kepengen saya di sini ya jangan ajak PDIP, bisa aja. Tapi bisa saja kata Pak Prabowo,
ya udahlah dua-duanya di sini aja, nanti kalian hubungannya lewat saya ya, kira-kira gitu kan. Pak Menteri Agama ini gimana nih relasi Jokowi dengan PDIP dari keinginan Pak Prabowo untuk merangkul ini, apakah Pak Jokowi ini akan jadi obstacle dari Pak Prabowo untuk bisa merangkul termasuk PDIP? Kalau Prabowo merangkul di luar PDIP, saya kira kemungkinannya lebih gampang ya, karena ada kecenderungan Nasdem, PKB, bahkan PKS sekalipun rasa-rasanya juga sangat tertarik untuk diajak menjadi bagian dari koalisi. Yang ingin saya katakan adalah, jadi pertemuan Prabowo dengan Pak Jokowi yang dianggap ini sedang mencari jembatan pengertian bersama, bagi saya ini bukan soal hanya bicara tentang kondisi politik terkini ya, tentang macam-macam lah kecurangan dan seterusnya, tapi ini sebagai pintu masuk untuk melakukan komunikasi setelah Prabowo secara definitif jadi presiden. Itu nggak bisa dibantah. PKB dari dulu ya mazhabnya the ruling party, ini mirip-mirip Golkar aja ini. Golkar versi Kalau NU iya, ini Golkar versi Partai Islam. Jadi siapapun yang berkuasa ada kemungkinan PKB juga akan masuk di dalamnya. PKS sekalipun selalu mengatakan siap jadi oposisi, tapi juga pada saat yang bersamaan mengatakan nggak pernah punya psikologi politik yang berjarak dengan Prabowo Subianto. PKS itu hanya punya masalah dengan Pak Jokowi, udah itu aja. Selebihnya nggak ada. Oleh karena itu bukan tidak mungkin partai-partai di kubu Amin ini sebenarnya hijrah dan migrasi kalau diajak oleh Prabowo Subianto menjadi bagian di dalamnya. Kalau P3 apalagi Pak, dulu ketika ada quick count itu mengunggulkan Prabowo dan Gibran, Sandi langsung ngomong, ngucap selamat Pak, ini apa judulnya coba? Psikologi PDI tadi gimana Pak Menteri Agama? Kalau PDIP kan sebenarnya jarak psikologisnya itu cuman karena faktor Jokowi dan Gibran ya. Mungkin PDIP kalau diajak ini pasti dia minta satu syarat, harus dikeluarkan pengaruh-pengaruh Pak Jokowi dan Gibran dalam konteks itu. Kalau masih ada di situ rasa-rasanya bagi Pak Jokowi, bagi PDIP maksudnya agak sulit untuk menjadi bagian dari Prabowo Subianto. Ini PDIP, Mbak Megawati dengan SBY ini sampai sekarang nggak selesai Pak. Hanya karena misalnya Pak SBY nggak jujur ingin maju atau tidak di Pilpres. Ini kejadian begini jauh lebih menyakitkan bos. Ini jelas kebersamaannya 23 tahun dengan Pak Jokowi tapi harus berpisah jalan. Rasa-rasanya kalau ketua umumnya masih Megawati Soekarno Putri, sulit Pak. Apalagi jangan lupa kawan, ada juga Pak SBY di dalam sini. Ya, yang betul. udah punya rekam jejak agak panjang juga dengan Bu Mega dalam berseberangan ini kan. Itulah yang saya kira semakin menjadi penebal bahwa sulit sebenarnya membayangkan PDIP sekalipun diajak menjadi bagian dari koalisinya Prabowo akan menerima dengan baik. Tapi saya sudah sayur sebenarnya di mana-mana. Kalau bisa Prabowo Subianto dan Gibran ini janganlah ngajak mereka yang kalah pemilu, biar pemilu kita ini ada gunanya loh Pak. Biarkanlah yang kalah itu di luar kekuasaan, dia nangis-nangis di luar, tak menikmati indahnya menjadi menteri, menjadi kabinet. Supaya pemilu itu ada faedahnya. Ini kan seakan-akan Pilpres itu macam lucu-lucuan Pak. Hanya demi kotel efek. Yang penting pileknya naik, setelah itu dia bergen untuk jadi menteri. Kan kacau pemilu kita, rakyat dikorbankan, rakyat di PHP. Kalau saya jadi Prabowo Subianto dan Gibran, haram hukumnya yang kalah pemilu itu jadi menteri. Apalagi menjadi bagian dari koalisi kekuasaan. Supaya apa? Jelas Pak, ini ada reward and punishment. Yang menang berkuasa, yang kalah biarlah dia setia berjalan di jalan yang sunyi. Tidak menjadi bagian dari kekuasaan. Itu aja Pak. Saya kira ya pertama Menteri Agama benar ya bahwa Oh setuju nih. yang setuju dulu yang pertama. Tadi soalnya kalau beliau gaya menolak tapi setuju pada akhirnya. Lanjut. Jadi yang pertama ya kita pelajari aja sejarah atau arsip bagaimana kebijakan-kebijakan ditelurkan. Yang paling mudah itu misalnya APBN. Sejak 2004 sampai dengan 2019 atau sampai sekarang nggak pernah APBN itu ditolak kan. Dan biasanya APBN diputuskan secara konsensus. Artinya semua partai walaupun dia bukan anggota pemerintahan ikut menyetujui. Mungkin ada modifikasi sedikit. Itu yang terjadi. Nah, presiden dalam sistem pemerintahan seperti kita yang tadi partainya banyak, sedikit-sedikit kursinya, memang punya dua pilihan. Karena dia punya hak prerogatif, karena kekuasaan formatur kabinet itu presiden, satu aja. Dia punya kekuasaan untuk membentuk kabinet dengan atau tanpa persetujuan parlemen. Terserah dia, atau maksud saya partai-partai politik. Jadi dia punya dua pilihan. Kenapa dia punya dua pilihan? Dia tidak bisa menghindar dari kenyataan bahwa kebijakan-kebijakannya akan dibicarakan di DPR. Akan diusulkan di DPR.
Kalau DPR tidak setuju, tidak bisa. Dia punya dua pilihan. Satu, membangun hubungan yang hostile, yang saling menegasi dengan DPR, atau dia membangun koalisi. Membangun koalisi itu artinya dia mencari jaminan. Kalau dia mengusulkan sesuatu, maka usulannya itu kemungkinan besar akan disetujui. Gitu. Tapi ada dua pilihan untuk koalisi itu. Tadi disebut juga oleh Menteri Agama. Pertama, koalisi katakanlah semacam permanen atau semi permanen, seperti yang kita kenal sekarang. Ya, koalisinya Pak Jokowi, koalisinya Pak SBY, dan sebagainya. Atau koalisi ad hoc. Koalisinya isu by isu. Untuk isu ini partai mana yang dideketin. Untuk masalah ini partai mana yang deketin. Jadi terus begitu. Nah, pertanyaannya mana yang lebih melelahkan? Itu semua pilihan-pilihan dari presiden. Kalau kita lihat pernyataan-pernyataan dari bakal Presiden Prabowo, maksudnya kan belum resmi. Saya menghargai kepala staf presiden. Presiden Prabowo atau bakal Presiden Prabowo itu melihat langgamnya seperti yang sudah kita bicarakan tadi, dia terlihat mau memilih koalisi model yang ada sekarang, model yang pertama. Bukan hanya itu, dia ingin membangun model koalisi yang besar, oversize. Pak SBY itu membangun koalisi besar, tapi paling jauh 69%. Kalau Pak Prabowo ini lebih dari itu mungkin. Nah, Pak Jokowi sudah melampauinya. Ya, betul. Sekarang Pak Jokowi sudah 91% kan? Cuma PKS yang di luar ya. Iya. Ini secara resmi ya. Iya. Lalu sekarang Pak Prabowo mau berapa persen gitu kan? Itu yang jadi 92 lah berikutnya. Lebih-lebihin ya. Begitu. Ini tentu jadi satu hal yang menarik. Ya, Yang silakan terakhir, dulu. Pak Kepala Staf Presiden, coba tutup dulu 92 dan kebijaksanaannya. Ya, Masuk pada relasi titik antara dia. Jokowi dan PDI ini gimana? Ya, pada titik ideal kita harus tetap berharap ya, harus ada check and balances. Artinya koalisi itu jangan terlalu oversize gitu ya, supaya ada ruang dialektika di parlemen, supaya semua kebijakan, instrumen kebijakan itu juga di assessment secara benar-benar oleh parlemen gitu, tidak mulus-mulus aja ya. Dan itu tidak bisa dikatakan efektif juga ya. Efektif tentu harus ada ruang kontrol ya, check and balances itu tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana postur koalisi. Tadi kita bahas tentang PDIP. Menurut saya persoalannya tidak hanya di PDIP, tapi di internal PDIP. Seleranya itu seperti apa? Ya kan? Apakah PDIP akan mempertahankan tradisi dia sebagai partai yang kalau kalah itu jadi oposan, begitu ya? Atau sudah mensublimasi diri seperti partai-partai yang lain, ya kan? Menjadi yang kita diskusikan gitu ya, DNA-nya sudah bergeser dari oposan ke ruling party. Misalnya seperti itu. Nah, itu saya melihat variabel yang memoderasi, ya kan, kuat tidaknya atau postur koalisi Prabowo ke depan seperti apa tergantung bagaimana PDIP bersikap. Kan kita lihat beberapa ketua umum tadi sudah bertemu, kemarin sekjennya mengatakan lihat PDIP, bagaimana sikap PDIP. Saya kira PDIP hari ini akan menjadi ditunggu oleh banyak partai, sikapnya seperti apa. Tradisi atau bid'ah nih ya, inovasi kan. Bid'ah dolalah kan. Coba tutup dengan doa sampai jaga. Oh belum, Seska belum ya? Ya, Kasih dulu tipis, Dinda. kalau saya sebenarnya kalau melihat arah koalisi memang secara teoritik juga Manwaring juga punya riset bahwa sistem presidensial yang digabungkan dengan multi partai seperti kita ini banyak yang nggak stabil. Sehingga memang butuh kemudian di parlemen sokongan. Tinggal apakah akan oversize, akan gemuk atau tidak ya. Akan gemoy, cabi atau gimana gitu kan. Jadi sebenarnya godaan ya yang tadi apakah membuktikan kalau PDI kan memang kalau kita lihat sudah sangat dilematis ya. Pemerintahan akan berjalan stabil, cukup dia majority aja di atas 50%, memang sisanya bagus juga menghidupkan iklim demokrasi dengan ada juga oposisi yang di luar sehingga bisa menghidupkan pemerintahan atau rezim yang berjalan sehingga godaan ataupun guncangan itu wajar saja sebenarnya, tinggal dihadapi aja karena memang guncangan dari luar itu kan kadang bukan dekonstruktif karena nggak mungkin melengsarkan pemerintahan kecuali ada masuk di catatan-catatan yang di konstitusi melegalkan. Tapi kalau selain itu kan sebenarnya kritik yang konstruktif juga penting bagi
pemerintahan Pak Prabowo Gibran ke depan gitu Mas Rio. Ya, senang kita kalau diskusi intelektual nih kan. Yang dikutip Misner kan apa divided government gitu. Kalau diskusi politik ya politisi ketumnya aja nggak dikutip. Oke, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa di Kabinet Bayangan berikutnya. Terima kasih.